naik ke atas. Nah. Iya, bagus sih. Bagus. Haji Herman. Waalaikumsalam. Itu. Alhamdulillah. Dari Muhammad bin Abdul Iman Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Si Ijal. la ilaha illallah Ya, selalu mau pilih. Allah Ta'ala berquran Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman dia kalau Ya dia goyang kalau itu kan dipegang. kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Allah Ta'ala yu'akhidukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman. Fakafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak Allahu alaikum siyamahu fihi tuhkamu wa berjana tughlaqu abwabuna wa tughal syayatin fi lailatul khairun min alfi syahr. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak dan Ibu sidang jemaah salat maghrib rahimahullah. Mohon pertemuan kita dalam majelis ini menunjukkan kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan sebelumnya kepada kita semua. Salah satu di antara nikmat karunia Allah kepada kita yang sangat luar biasa bernilai adalah yaitu ketika Allah memudahkan kita untuk menerima hidayahnya. Maka hidayah yang ada di lingkungan kita itu merupakan suatu pemberian dan nikmat yang sebesar-besarnya. Ibaratkan kehidupan kita ini itulah dia perintah yang menerangi dalam kehidupan hidayah. Semoga hidayah yang sudah Allah turunkan ke dalam jiwa kita senantiasa kita jaga, kita pelihara dan kita rawat. Seiring dengan itu salawat dan salam tidak boleh keintinya kita lafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak dan Ibu sekalian jemaah rahimahullah, sebagaimana biasa kajian kita adalah kajian akhlak dan tasawuf, tapi untuk edisi kali ini kita bikin edisi khusus, edisi Ramadan, edisi Taufik Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Supaya perasaan kita ini terbawa-bawa, ya, supaya hati kita gembira dengan kedatangan Ramadan itu. Supaya hadir hari ini tepatnya setelah maghrib ini kita sudah berada pada bulan Sya'ban 17 ya, 17 Sya'ban, 17. Tadi tanggal 16 ya. Tadi 14 dia selisih 1 hari. Berarti sudah masuk, betul itu. Karena tidak bisa lagi itu kita samakan
artinya tidak beberapa lama lagi kita akan bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan yang agung itu. Nabi menyebut bulan Ramadan itu dengan beberapa sebutan. Pertama, Nabi menyebut Ramadan itu Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur itu apa artinya? Syuhur itu artinya bulan-bulan. Jadi ada 12 bulan. Ramadan itu oleh Nabi sebut Sayyidnya. Sayyid itu penghulunya. Jadi bulan Ramadan itu adalah mengungguli bulan-bulan yang lain. Keunggulan kelebihan Ramadan itu tiada lain adalah karena begitu banyak kebajikan di dalamnya yang melebihi bulan-bulan yang lain. Maka Nabi juga menyebut bulan itu Syahrul Mubarak. Fadjakum Ramadan Syahrul Mubarak. Sudah datang kepadamu satu bulan namanya Ramadan sebagai bulan yang mubarak. Mubarak itu yang bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh sebab itulah karena banyaknya keberkahan yang ada di dalam, maka hendaklah hati kita ini senang dan bahagia dengan kedatangannya. Tapi ada juga yang kecut hatinya mendengar Ramadan. Ya, kemarin saya pengajian, ibu-ibu ada yang kecut hatinya. Kenapa? Kelapa mahal Ustaz. Kelapa naik terus. Oh tidak, saya bilang kenapa? Insya Allah kelapa itu akan selalu Kok nanya? Baru tenang dulu ya Bu ya. Kelapa akan selalu turun. Hanya persoalan kelapa ciut pula di jemaah itu menghadapi Ramadan. Kenapa? Ya kalau mahal kelapa katanya payah kita berbuka. Ada hubungan itu Bapak Ibu ya. Jadi kita bahagia dengan kedatangan Ramadan ini karena Ramadan itu Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan, itu harus kita pahami. Apa saja keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Tentu kajian puasa ini akan dibahas oleh Ustaz yang mengkaji fikih, tapi tidak cukup juga kita menyinggungnya supaya kita lebih mantap juga memahaminya. Pertama, sebelum kita masuk kepada keberkahan Ramadan, kita mengenal dulu perintah puasa itu dalam hukum Islam. Ya, kita mengenal perintah puasa dalam hukum Islam, dan kalau memungkinkan kita akan mengkaji apakah dalam Al-Quran pemerintahan tentang puasa itu ada puasa Ramadan saja, biasa tidak. Ada pemerintahan Al-Quran tentang puasa selain puasa Ramadan. Ya, di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu tidak ada puasa Ramadan yang disebutkan. Ada puasa lain. Puasa apa itu? Puasa apa yang disebutkan dalam Al-Quran selain puasa Ramadan? Kita kaji baik-baik. Pertama, kedudukan puasa Ramadan dalam Islam itu jelas itu adalah salah satu daripada rukun Islam. Di antara rukun Islam yang 5, salah satu itu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita lihat berpuasa itu bentuk-bentuk dan macam-macam puasa itu tidak hanya puasa Ramadan. Macam-macam puasa itu. Pertama jelas namanya puasa di bulan Ramadan. Itu pertama itu. Hukumnya wajib kan? Wajib. Yang kedua ada puasa itu namanya puasa kafarat. Nama berbunyi puasa kafarat ya? Kafarat. Jangan diganti A dan E. Kalau ganti dengan E, sudah benar ya Pak ya? Puasa kafarat. Nanti saya jelaskan. Kemudian ada namanya puasa nazar. Puasa nazar ini ya adalah puasa yang keinginan kita. Sebetulnya puasa itu tidak ada, tapi karena kita yang menginginkannya menjadi ada. Contoh begini, seandainya saya sembuh dari sakit saya, maka saya bernazar puasa 3 hari. Ketika kita sembuh, wajib kita berpuasa. Maka puasa nazar itu tidak boleh yang berat, tidak boleh mengikat, supaya kita tidak diikat oleh hukum itu. Ya, jadi yang sedang-sedang saja. Umpamanya seandainya saya sembuh dari penyakit saya bernazar puasa 3 hari. Tapi ada orang yang rakus yang tamak. Ya. Bahasa Inggrisnya orangnya akab. Tapi buat akab dah. Tahu tak? Akab itu bahasa bawahnya apa? Apa kok? Seolah-olah mampu dia semuanya. Seandainya dulu anak saya pegawai negeri, saya bernazar
3 bulan gajinya saya tidak ambil, serahkan semua. Seandainya lulus anak saya pegawai negeri, saya puasa 2 bulan berturut-turut. Jangan. Bernazarlah kira-kira mampu kita untuk menunaikannya. Ambil aja lain-lain. Ya, mudah-mudahan kita lakukan. Yang berat-berat ya Ustaz. Apa contohnya? Seandainya lulus anak saya dari pegawai negeri, maka saya bernazar memberikan Ustaz Effendi peci baru. Cepat terlaksana aja kan? Daripada yang berat-berat. Siap Bu? Jawa Barat Ustaz. Nomor 7. Nomor 7 Bu. Nomor 7. Tidak ada ibu nama nazar. Lapih kan nazar bos sekali sekali kau Ustaz. Ya nak. Ampun nak berdua nak menyarankan. Kalau jemaah kritik Ustaz pandai mana mau berbeda. Ibu realisasikan itu lebih baik. Itu saya sudah. Itu contoh nazar. Saya pernah mendengar ada seorang perempuan menazar. Saya mendengar ceramahnya khutbah itu. Tak benar dan tidak. Tapi kadang kita pikirin seorang perempuan anaknya sakit, dia menazar. Seandainya sembuh anakku dari penyakit ini, aku bernazar. Apa nazarnya? Memberi makan anak setan. Setan dan dimakan. Kalau anak saya, rupanya sembuh anaknya, bingung dia bagaimana beri setan. Kemana setan dah jadi? Kalau bapak ramai setan banyak. Nah setan, dari ceramah itu saya dengar, sampai ada disampaikan kepada Rasulullah target tentang budaya itu. Ya, dan bagaimana? Ya, Rasulullah jangan apa betul. Nanti cari saja, kasih aja itu kepada orang dulu keluar dari masjid. Kalau seorang jemaah ada dulu keluar, nggak berzikir ya, kasih aja sama dia. Bagaimana kira-kira baru? Dan kita temukan lain, tapi ada menyampaikan seperti itu. Puasa nazar. Puasa nazar itu makanya dalam nazar itu kita tidak boleh berlebihan ya. Biasa-biasa saja. Ada lagi namanya puasa, itu puasa qadha. Puasa qadha itu puasa pengganti. Fa'idatu min ayyamin ukhra. Kan dalam surah apa kalau Allah itu katakan ya para siapa hukuman itu Allah safarin fa'idatu min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit ketika datang Ramadan itu, di bulan Ramadan itu, atau dia dalam perjalanan safari, perjalanan itu kan dalam pulau fikirnya perjalanan yang memang mendatangkan kesulitan bagi kita, meletihkan, melelahkan, sehingga kita merasa terbebani dengan perjalanan itu, sehingga kita butuh makan, kita butuh minum, ya, atau perjalanan itu menjadikan badan yang sangat tidak lelah sampai muntah-muntah. Nah itu perjalanannya, masyarakkahnya ada. Tapi kalau perjalanan masyarakkahnya tidak ada, ke Jakarta itu walaupun jauh, ya kan, sama bapak berangkat dengan pesawat itu belum sampai 2 jam sudah sampai, ya kan, sampai. Ada pelan enggak? Ada yang penajam di pilot gas sekali kita capek itu boleh pesawat. Nah itu jangan kone. Kamu jalan jauh mah. Nah, kalau bongkol lah, berangkat jam 7, jam 9 nanti pun Jakarta. Kalau mencari lontong tadi. Tidak ada masalah itu. Tapi kita berjalan dari sini ke Sidokuan. Tahu berangkat pagi sampai di Pelupuh itu, sampai lumpuh kita jadinya. Muntah-muntah, muntah yang secara sengaja membatalkan puasa. Tapi kalau muntah tidak sengaja seperti tadi, kalau kita melanjutkan silakan. Tapi kalau sudah sakit ya boleh kita batalkan puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ganti ada tapi hitunglah ganti dari lain. Dari lain itu maksudnya apa? Jangan dalam Ramadan itu juga, di luar Ramadan. Saya kemarin puasa dengan suami kita sekali kita ganti, saya kita double saya niatnya terus. Tidak ada niatnya double dari satu amal itu. Ya, ganti. Habis Ramadan ganti sampai datang Ramadan. Bagaimana kalau sudah terlewatkan ganti? Maka segerakan membayar utang puasa. Itu namanya puasa. Puasa qadha. Puasa qadha. Nah, ada lagi namanya puasa tatawwu. Puasa tatawwu itu apa? Puasa sunat. Kita menyebutnya puasa sunat. Nah, puasa sunat itu adalah puasa
yang diamalkan dan dilakukan oleh Rasulullah. Dan kita tunaikan sebagaimana Rasulullah mempraktekkan. Karena ibadah itu kan sudah ada kaidahnya. Apa kaidahnya? Al-aslu fil ibadati at-tauqif wal ittiba. Yang asal pada sebuah ibadah itu kita tauqif, berhenti dan mengikuti Rasulullah. Nah, jadi kalau tidak ada Rasulullah memperbuat seperti itu, ya kita perbuat. Ya, jadi jangan kita membuat sesuatu walaupun bagus menurut kita, tapi tidak ada Rasulullah memperbuat, jangan kita lakukan. Ya kan? Itu namanya menambah-nambah itu namanya bid'ah. Nah, di antara puasa-puasa itu ada satu puasa yang sebagian kita sudah tahu, tapi sebagian kita mungkin belum. Puasa kafarah. Apa itu puasa kafarah? Apa kata kafarah? Kafarah itu puasa menebus dosa atas sebuah kesalahan kita. Maka ketika itu kita tebus dosa kita. Salah satu cara menebusnya dengan berpuasa itu. Jadi dalam Al-Quran kita menemukan dua contohnya puasa kafarat itu. Jadi dalam Al-Quran tidak hanya puasa makan, ada disebutkan lagi namanya puasa kafarat. Ya, puasa yang dilakukan untuk menebus kesalahan atau dosa kita. Dan bilangnya beda-beda. Kita lihat dulu yang pertama, ini untuk pengayahan pengetahuan. Ini biasanya kajiannya Ustaz Islami ini, tidak apa-apa. Kita ambil juga curi juga ilmu kita harus sedikit. Karena Ustaz Islami itu ahli dalam bidang hukum. Tidak apa-apa. Kita lihat surat Al-Maidah 89. Puasa kafarat, puasa dilakukan karena kita melanggar sumpah. Ya, jadi surah Al-Maidah 89. Artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja untuk bersumpah. Jadi kita tidak dihukum oleh Allah, tidak ada hukum di kita. Ketika kita bersumpah tapi tidak sengaja. Ya. Dia maksudnya Allah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang kamu sengaja. Jadi sumpah itu apa? Sumpah itu pernyataan. Ya. Umpamanya ibu, kawan kamu, adik kamu kan, bersama kawan. Dan sudah kabar kita, aku membawa kabar baik. Insya Allah tanggal sekian, anak ambo menikah. Maka baiknya orang bukti tinggi. Terlontar kita, demi Allah mau datang. Tapi terlintasnya terlontar begitu saja. Refleks ya. Kalau ada refleks tidak ada hukum. Tapi kalau dari kita demi Allah, boleh niat kemana dari hati aku, demi Allah kamu datang. Itu dia menjadi sumpah. Insyaallah ya. Ya. Jadi di sini dikatakan akad. Insyaallah demi Allah. Ya. 5 akad itu beriman. Dan kamu akadkan. Kalau kamu akadkan itu berarti dari Allah. Ya. Nah, pasal kawan kan, ini Allah. Mudah dia timur bersumpah. Kamu datang. Si sumpah dari ibu. Demi Allah. Katakanlah sekali, mati itu. Demi. Tahu ya rumah ibu. Jadi sumpah jadi. Ambo datang. Demi Allah, ambo datang peroleh anak itu. Kamu ini. Besok seboleh kawan orang. Dalam mana karibu. Apa-apa, kalau apa-apa lagi minggu saja. Dicari kayu kadang-kadang. Nah, dalam lamuan apa semua, lagi rokok dan sebatang. Itu kalau apa-apa, kalau sebuah kalau nabu itu pak, bantu pak, apa bantu pak? Itu kan itu. Dalam lamuan karibu, dicari kayu kadang-kadang. Nah, kalau lamuan apa semua, minta rokok 10 batang, kan sebatang 10 ada sebenarnya. Saya mengkui. Sabuk. Apa janji? Tipu tadi berjanji. Datang kau dia kebetulan masalah pokok. Ambo ya ada baca. Karena sekian, ambo kami nanti. Apa janji kau? Iko nanti di Bukit Tinggi. Kawan tapi nak kawan betul lah. Nani koko di Padang. Konco era, konco berangkit masalah lah. Coba lagi dulu kan, mana mau coba lagi baru. Kalau lagi itu payah, benar.
hari yang sama anaknya belum nikah. Mana kamu kabulkan? Mana kamu tuli? Karena ngabul dan bahasa yang payah jalan. Ala pecah mana? Berjanji demi Allah, ambo tetap kalian awak. Timbul dah jawab. Kalau kamu tetap kalian janji ambo pertama. Dah. Dalam ngajaran buruk cuaca elok jauh puluh lagi. Jadi kau salah. Kita batalkan janji yang pertama. Sumpah pertama kita batalkan. Kamu batalkan sumpah pertama. Awasnya tahu kan? Ketika kita batalkan sumpah kita itu, maka ada fakafaratuhu. Ada kafaratnya. Ada kafaratnya. Apa kafaratnya? Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin. Maka kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Memberi makan 10 orang miskin yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga. Itu kafarat pertama. Bukan? Memberi makan 10 orang miskin. Kita cari orang miskin 10 orang. Kita beri makan itu Baris itu tidak itu makan. Tidak. Maka ada rumah makan namanya al-mat'am, sampai rumah makan. Kalau kita masuk ke rumah makan itu, yang dihidangkan di rumah makan apa? Nasi dah. Lauk. Lauk lengkap-lengkap. Jadi itu jangan nasi saja, jangan beras saja nasi. Apa yang kita nikmati ketika kita makan ada lauknya, seperti itu pula. Sebagaimana seperti apa yang kita berikan kepada keluarga. Seukuran dengan itu. Kalau kita perkirakan satu hari itu 10 orang miskin itu, maka satu hari kita makan termodal 40.000, 50.000, berarti kita juga harus memberikan sebanyak itu kepada fakir miskin, orang miskin tadi. Ada 10 orang kali 50 berapa uangnya? Sekitar 10 orang. Bukan 10 itu untuk satu orang. Itu artinya apa? Begitu Al-Quran itu menurut kita berlaku adil, sehingga mata kita tajam melihat orang susah seperti kita. Nah, lalu bagaimana? Au kiswatuhum. Kalau tidak ada akan kita berikan, mungkin saja di tempat tinggal kita itu tidak ada orang miskin. Nah, payah mencari orang miskin. Lalu bagaimana? Atau orang miskin pun dia tidak butuh itu lagi. Yang dari makan tidak cukup, lado. Cuma dia butuh pakaian. Au kiswatuhum. Boleh juga kita memberikan pakaian, ya. Tapi pakaian itu sama dengan makanan tadi, yang layak pula untuk keluarga kita. Jadi layak kita memakainya, itu yang kita berikan. Ya. Au tahriru raqabah. Rupanya pilihan lainnya apa? Atau memerdekakan raqabah. Raqabah itu apa? Ada budak sekeliling kita. Kalau di sini mungkin tidak ada. Tapi Ustaz, tentu ayat itu tidak akan laku lagi. Karena budak, jangan begitu. Ya, bisa saja suatu saat, suatu masa perbudakan muncul lagi. Ya, karena Al-Quran itu soleh kulli zaman. Soleh kulli zaman itu akan ada saja masalahnya. Budak itu orang yang ditawar, lalu yang menawan itu kata besar, saya lepaskan ini, maka barter yang ini. Bayar 10 juta, nah 10 juta itu udah, ya. Nah, faman lam yajid, maka siapa yang tidak menemukan mendapat yang 3 hal itu, nah yang 10 orang ini memang dia tidak sanggup, memberi pakaian juga tidak sanggup, mencari budak tidak ketemu, maka kafarannya fasiyamu salasati ayyamin, maka kafaran itu adalah puasa 3 hari. Itu paling di bawah susunannya. 3 hari itu turun enggak? Tidak disebutkan berturut-turut. Yang berturut-turut ada ayatnya, mana pula yang berturut-turut. 3 hari saja. Kalau itu boleh kita memilih. Urutannya apa pertama dulu? Memberi makan 10 orang miskin dulu, ya. Kalau tidak ada, boleh pakaian. Kalau tidak, urutannya apa? Ya, mendekatkan budak. Yang terakhir, kalau tidak ketemu, tidak bisa, ketiganya berpuasa.
Jadi bandingan hukum lah. Ada 10 kali 50 500 cara pasal 2 hari lah. Jangan dibandingkan Pak ya. Kalau malamnya tidak ketemu yang 3 itu dulu, baru pasal. Kenapa begitu? Kalau puasa diletakkan di awal, puasa saja ambil. Itu hukum itu logikanya seperti itu. Itu namanya puasa kafarat. Puasa kafarat. Oh, nggak bisa dipilih yang paling. Ya pilihan sukarela ada. Tidak ada satupun yang bisa. Tinggi nih. Puasa nggak bisa, semua nggak bisa. Apalagi salah ada bersumpah. Yang paling semudah-mudahnya berpuasa. Puasa 3 hari. Nggak sanggup ya coba. Makanya di sini Allah mengingatkan betul kepada kita ya, Bapak Ibu. Zalika kafaratu aymanikum. Itulah kafarat sumpah-sumpah kalian. Iza halaftum, apabila kalian bersumpah. Wahfazu aymanakum. Jagalah sumpah kalian itu. Kau hati sudi bersumpah, bersumpah demi Allah itu kepanjangan. Surah waktu setiap sumpah itu dan sampaikan itu, jangan kita kira lepas begitu saja. Ya, sumpah kita ketika kita cabut ada kafaratnya. Ya, begitu hukum. Sama sumpah mendadak ya. Mendadak itu mana kasusnya? Sumpah gua nggak lihat, ada kita lihat sini. Dia sumpah aku nggak lihat katanya. Dengan ada sebutnya demi Allah sumpah aja. Oh, sumpah. Itu kan itu kajiannya tadi. Kalau refleks kita menyebut ada hukumnya. Ya, tapi kalau dari hati, ya kan sumpah aku nak melihat. Tapi dilihatnya tadi, aku bohong dia. Ya sekalian. Sumpah aku nak memakannya, tapi barang itu sudah sampai di perut. Itu namanya dusta bin bohong. Itu kena. Kenanya dia nak dibohong itu lagi. Okay. Tidak ada mau makan dia, tapi dia timbul di balik. Makanya baliknya tadi. Jadi itu orang kamu nak dulu lalu, cuma kadang-kadang kawan kamu aja. Ah, ya. Baru ngecil mata lalu kawan kadang-kadang kamu bawa anak lagi. Itu bohong. Sekarang kita masuk lagi ke kafarat nanti sebelum kita masuk puasa. Nah, salah satu puasa kafarat lain itu coba kita lihat surat Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah itu surat yang ke-58. Yaitu kafarat suami yang menzihar istrinya. Kenapa bapak menzihar istri? Untuk bapak untuk ibu. Zihar itu sama dengan zihar itu di punggung. Adalah ucapan seorang suami kepada istrinya. Punggungmu seperti punggung ibuku. Oh, boleh. Menyerupakan istri dengan ibu. Atau dalam fikih lainnya seperti saudara perempuan yang tidak boleh kita nikahi. Jadi orang-orang alim jahiliyah dulu kalau dia mau menceraikan istrinya, boleh itu saja caranya. Itu tu passwordnya. Apa passwordnya? Punggungmu seperti punggung ibuku. Ada yang sama sama istrinya jangan makan kira masih muda, istri itu lah tua tu. Ya. Baca bapak. Awak dah sebut yang mampu peluang awak, dah sebut peluang mampu. Itu cara orang-orang dia menceraikan istrinya. Nah, kalau pulang saya bukan ke kampung dia. Karena dia dengan kedatangan Islam tidak seperti itu menceraikan. Ya, bagaimana seorang bapak menceraikan istrinya? Baca bapak. Tidak tahu cara bapak. Pengalaman juga. Tidak tahu cara bapak. Bila nak tahu cara Ustaz. Caranya dah tahu, tapi jadi praktekkan. Oh gitu. Ya kan? Tidak. Ya. Tidak tahu cara bapak. Tapi kalau sebagai ilmu saya nak, bukan ilmu Ustaz tentang mempraktekkan, namun itu jawab. Betul tak? Bila nak tahu Ustaz. Nah, tapi kalau tidak tahu, kamu harus tahu. Itu salah praktek. Salah prakteknya baru itu. Kamu diundang mendoa Ustaz ke rumah Ustaz, untuk mendoa seketik, mendoa apa macam itu. Pokoknya doa seketik Ustaz. Seketiknya apa? Aduh loh, naik loh di rumah. Sebelum doa baca katanya dulu. Ada apa menyampaikan talak? Dan diam saja. Tak bisa. Ya kan? Tidak bisa selesai begitu saja. Hamba sampaikan bapak cara mentalak, tapi jangan praktekkanlah. Talak itu hak suami. Kalau dia tidak ingin menceraikan istrinya, dia mengucapkan aku talak engkau.
Berapa hak talak suami itu? Ya. Berapa? 3. Talak 1. Aku talak engkau. Itu talak 1. Ibu menghitung nih. Ada hitung? Hah? Bukan pencarian awak tadi, bukan masa idah. Masa idah itu apa masa itu? Namun mungkin Ustaz apa umur kaji Ustaz untuk anak sampai dah. Aduh, kalau perempuan itu haid 3 kali suci, ke salah satu tubuh. Kalau dia hamil sampai lahir anaknya. Nah, begitu. Kalau perempuan itu sudah menopause, bulan 3 bulan. Bukan. Waktu kesan suci. Dalam waktu itu tak adanya suci. Nah, kalau begitu, si laki-laki dalam masa idah itu dia masih boleh pulang. Nah, masih boleh pulang. Aku rujuk kau masih. Tapi dalam masa idah. Kalau sudah habis masa idahnya, nanti kau kali suci, perempuan itu istrinya itu, Timur assalamualaikum. Kalau masih singgah, mudah dulu memakan kita berkata nama tulis. Jadi sama nak bersyukur. Beda asalnya sih kau. Amat dia. Bilang balik kata buatnya, takkan nak berjaya. Tak bisa ni. Berulang balik. Nikah lah. Kan ada boleh tu nampak. Iya kan? Kamu tu nak makan rumah makan dulu. Rumah semua makan ni. Iya. Amat. Supaya paksa selalu ada di rumah. Baru tak kenal mana. Dan saya sudah lepas masa nikah lagi. Karena perempuan ketika itu sudah habis masa idahnya, disebut itu masa perempuan itu ajamnya. Perempuan asing. Ya, perempuan asing. Berarti Ustaz, Allah Ta'ala istri itu salah satu. Dan suatu apa mau punya di rumah tu saya. Nah, tapi tak boleh bersuami dia lain. Kan tak pernah dua bulan lain lah. Tak pernah dua bulan kan kamu baik betul. Ada yang tak faham? Ragu ibu, tadi kan talak 1 saja. Ya. Talak 1 dah berlaku tu sekali gitu. Bukan talak 3 berlaku itu. Dan talak 1 kalau lah habisnya, habis masa idah, ya kan? Dia ajami. Kalau ingin kembali dia masih boleh, tapi nikahnya. Yang nak boleh kembali itu talak 3. Tak boleh semua sekali itu. Lah balik dia dah elok, kalau undang lombok, lah elok dia. Atau apa masalahnya hanya bagi ini berang pak. Kamu talak, kamu talak, kamu 2 kali dia talak dia. Apa kadang-kadang ada berfikir. Talak apa? Nah, lalu nanti masuk idahnya berbalik masih boleh? Boleh. Entah pun masalah. Nah, berang mana? Kamu talak, wajah talak 3. Anak dia cerita. Habis. Kalau 3 itu semua talak bain. Nah, talak bain itu bain kumrah. Maka ketika itu perempuan hukum itu masa idahnya. Setelah itu putuslah perkawinannya. Terbilang ganti-ganti. Kau nak hilang masuk yang akan dapat cari ganti. Amanah ini dapat kau yang boleh bisa. Dan ibu terima itu. Nikah ibu dorang lagi dulu. Bacarai lelo. Bacarai lelo. Abis itu masuk idahnya pak baru itu baru apa nak mau bisa daftar ulang. Itu kan talak 3 itu kan urutannya kan. Kalau misalnya langsung dia semua mengecewakan talak 1 sebenarnya kan. Tapi talak 3 boleh enggak? Orang sombong. Tak boleh kan? Sombong. Ulama kayak di situ ada melakukan dia orang Kanada. Sombong sekali. Maka dia kira Allah 3 awak supaya ada kesempatan kembali. Tapi berlaku tak sah tak tu? Ya sebab ulama mengatakan sah. Sepeda mengatakan tidak. Maka pengadilan akan memutuskan itu. Ya, akan memutuskan itu dia. Saking emosi suami itu kan langsung talak 3 baru. Itu orang sombong yang itu. Tidak berpikir. Itu makanya ulama mengatakan itu tidak sah. Sepeda mengatakan sah. Ya, tapi sebelumnya urutan 1. Jadi kalau sudah begitu tidak ada lagi itu namanya masalah. Nah bagi perempuan bagaimana? Laki-laki itu bisa mentalak kami Ustaz. Yuk, kami tidak boleh mentalak suami tak? Tidak boleh ibu mentalak suami ya. Kamu caraikan udah ada dia. Cara nak bohong saya. Tapi mana Ustaz? Tak tahu oleh sebenarnya tak tahu. Tidak. Pokoknya tak tahu oleh. Adakah hak ibu ada? Tapi bukan ada. Namanya khulwat.
menceraikan. Awak menuntut, pokoknya mahar dan dia apa itu simpan. Simpan itu. Kalau menjual cincin itu. Habis. Kalau menjual cincin saya udah kesel. Ini seperangkat alat salat misalnya. Seperangkat alat sholat. Alat sholat ini ada. Ya. Mahar itu seperangkat alat sholatnya. Alat selesai nikah itu alat saya sholat ini. Jadi itu perempuan boleh mengajukan gugatan. Maka Bapak Kacol itu dia ada supaya sudah nikah dulu Pak. Ini siapa Pak? Kenapa dia ayo perpustakaan perbarui? Itu ada di situ sampai anak warna. Engkau sudah beristri, nah Kacol sudah kalinya. Sudah kali itu yang lainnya aku meninggalkan istriku sekian lama tidak memberi kabar berita. Lalu istri itu melapor ke Tuan. Apa Ustaz? Ya apa mama apa saya. Tapi dalam aku praktekkan. Maka itu, maka seandainya istrinya melapor ke sana, diputuskan pada maka jatuh talak 1. Pak merantau telepon tiga riba, boleh saya ajo. Kalau nak setahun lebih aku melapor itu untuk kuat. Nah, pengadilan bisa jatuh talak 1. Itu talak 1 dari situ itu ada hukum agama atau hukum pandai-pandai manusia yang biasa. Nah itu kata begini. Ya sifat tadi. Okey. Itu yang diketahui. Nah, rupanya lah sebulan atau 2 tahun, Jawa mencari, dah bagi kabar, periksa. Ironya ada dosa terompak, nah lain merek di rumah. Itu tak ada salahkan istri orang. Iya kan? Ada dosa terompak lain. Itu hukum. Begitu hak perempuan itu. Jadi zihar itu apa tadi? Jika orang tidak menjadi ada menceraikan istrinya, jadi begitu. Nah, pulang. Tapi ketika itu ada seorang perempuan. Apa itu? Dia nak mau, saya nak mau. Dulu barangku tidak pernah anak buah. Hari inilah kulit pembalik pedang saya tinggal lain. Mau zihar mereka. Dia tahu ya Rasulullah. Dibakar itu. Mudah-mudahan salah boleh Rasulullah. Nah, ada disuruh aku boleh tipai, ada juga boleh tipu. Sejauh kandak tidak boleh. Kini yang zihar apa? Kok capek? Kalau kita kata boleh ini. Kamu pun mana yang boleh masih iman? Kalau ngomong mengaji dan sudah berhenti. Mau sampaikan seketik. Kalau model itu kata ayat apa? Ya, jangan kamu mendekati. Ya, waladina yuzahiru kami disayim semua yang bodoh dari makalu fakadiru. Jadi orang-orang dalam model itu tak boleh hanya mendekati istrinya lagi. Tak boleh menggauli istrinya. Karena baginya. Tapi kalau dia ingin kembali menarik kembali zihar itu, apa caranya? Pertama, kafaratnya fakahriru raqabah, mereka akan dulu seorang budak sebelum dia keduanya bercampur kembali. Ya, kalau faman lam yajib, ya, maka barang siapa yang tidak menemukan budak saya itu mereka akan fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Jangan ada pak lelok bapak ini. Apa itu? Maka siapa yang tidak menemukan budak itu dimenikakannya, maka wajib baginya puasa 2 bulan berturut-turut. Kurang kareh sampai kapan? Maka wajib baginya puasa 2 bulan berturut. Berapa lagi kok? Itu setuju Pak? Antara 1 atau antara 3? Zihar tadi. Bukan 2 Pak. Setuju Pak? Hukum wajib disetujui. Pasal setuju Ustaz. Karena hukum dan saya disetujui. Cuma kau takui dan kerajaan. Nah itu saja. Kalau ada katamu, faman lam yastati', maka siapa yang tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut itu bahas tadi lah berpuasa. Dan tiba sebulan apa sehari. Gunakan metode Pertamina. Mulai lagi dari nol. Mulai lagi dari nol. Ada kata kawan apa? Tak lupa. Ya. Itu ada kata. Itu dia buku. Buku bantu sia, buku perhiasan tadi. Itu kadang-kadang kan ada manusia suka melancang mulutnya mengeluarkan talak kau. Itu kalau song apa? Ya. Itu serupa kata kita dia tapi lah kebiasaan yang itu kan yang dua-dua itu kan yang zihar, bukan talak 1 kan? Enggak ada orang. Oke. Ada orang terkait kaji zihar lagi. Iya. Nah, 2 bulan apa kena dia? Ini terus langsung apa zihar?
Bulan paman kan Manusia kan siapa yang mampu fakitona musiti dan miskina. Kalau nak kalau dari jumbo puasa sebulan dia nak kalau maka dia hendaklah memberi makan 60 orang miskin. 60 kali 50.000 orang kali dayo. Alah. 60 kali 50.000 berapa? Ada. 2 juta. Begitu hukum. Artinya apa? Miskin atau bagi miskin? Miskin sih. Miskin itu apa? Orang yang memang punya sesuatu tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Jelas miskin. 60 orang. Nah, ini datang 60 orang. Kategori miskin kau boleh? Miskin itu bukan tidak punya apa, tidak bisa memenuhi kebutuhan minimum. Cari Itu lah. seharusnya 150.000 barangnya. Kalau 50.000 itu sudah miskin. Fakir miskin? Kalau fakir itu ada kurang badannya. Ini fakir, dia miskin ya lo ketemu. Kalau fakir itu orang yang tergantung kepada orang lain. Waktu berfukara kita ini fakir sebetulnya, tapi kepada Allah. Kalau fakir kita itu dapat kita sehari-harinya orang yang berkekurangan, sehingga dengan kekurangannya itu terhalang dia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya orang cacat tu. Ayam itu contoh. Nah, kalau tekanan itu Pak, kemudian itu Pak agak-agak ya Pak ya. Dan kalau sorong-sorong waktu kan susah, ya kan? Nah ibu Pak, nah itu tenang saja. Ibu terima nasib saja. Bapak Ibu menjelang Ramadan ini, mari kita siapkan hati yang kuat, iman yang mantap, sehingga mudah-mudahan kita dapat menjalani puasa kita dengan baik. Salah 3 kali itu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mohon Bukan juga itu bergabung lain. Ya, mudah-mudahan yang nggak tahu dianya bergabung. dalam Katanya pada Minta saja salah itu kan ya. Tapi sampai Ustaz Enggak, dia sudah bersalah. Sudah tapi dia juga campur mobil ini. Salah saya ada.